kebakaran hutan dan lahan. Nah, terus terang ya seperti kita semua tahu ya, Pulau Kalimantan itu tidak ada gunung api, tidak ada sesar aktif seperti Pulau Jawa, dan kami relatif aman dari bencana geologi ataupun bencana vulkanik. Yang menjadi langganan kami setiap tahun ketika terjadi musim kemarau adalah kebakaran hutan dan lahan. Dan sebenarnya sudah cukup lama kita berupaya memantau kejadian kebakaran hutan dan lahan ini menggunakan teknologi pengindahan jauh, baik pada saat terjadi kebakaran, yaitu dengan data hotspot maupun setelah terjadi kebakaran dalam artian pemetaan burnout area. Hanya saja selama ini yang kita gunakan adalah citra optik yang tadi seperti disampaikan Profesor Sip Mohan, citra optik tentu saja memiliki kekurangan ya, yaitu sangat terganggu oleh kondisi atmosfer. Baik, topik pembicaraan saya ini adalah forest fires and synthetic aperture radar, burnout area mapping using Sentinel-1 synthetic aperture radar. Yang pertama ini ada beberapa hal yang melatar belakangi selain kejadian di daerah kami, kebakaran hutan dan lahan itu adalah kejadian langganan setiap tahun yang dampaknya bukan hanya lokal, nasional, bahkan mungkin regional dan global juga. Lebih jauh ketika kita ingin melakukan restorasi lingkungan pasca kebakaran hutan dan lahan, katakanlah rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk penanganan bencana alam, misalnya kita ingin mengetahui di mana saja yang terjadi kebakaran dan memerlukan bantuan, ya kita tentu harus tahu spatial distribution dari wilayah-wilayah yang terbakar dan lebih jauh bagaimana luasannya. Nah, selama ini kita lebih cenderung, tadi seperti sudah saya sampaikan, lebih cenderung mengekstrak wilayah-wilayah terbakar atau burnt area itu dari citra optik, baik itu dengan visual delineation ataupun dengan metode lainnya. Atau malah kita bisa langsung menggunakan informasi yang saat ini sudah tersedia secara online di internet ya. Misalnya produk Modis, ada beberapa macam produk, tinggal kita download, kita ekstrak, sudah tahu di mana terbakar, berapa luasannya, dan sebagainya. Nah, beberapa kasus kita melakukan digitasi visual delineation ya, online digitizing untuk mengetahui wilayah terbakar, ya tentu saja ini bukan satu proses yang efisien, selain memang konsistensinya juga masih dipertanyakan kalau prosesnya digitasi. Sementara produk yang sudah tersedia free online seperti produk Modis itu resolusinya terlalu kasar, itu 500 meter, sehingga boleh jadi kebakaran kecil tidak terdeteksi atau malah di wilayah tertentu overestimate. Nah, biasanya untuk analisis burnout area yang sifatnya kuantitatif, kita biasa menggunakan burnout area index atau indeks area terbakar yang berbasis citra optik. Misalnya yang terkenal itu adalah burn area index, normalized burn ratio atau normalized burn ratio thermal dan sebagainya, yang semuanya berbasis citra optik seperti Landsat maupun Sentinel-2. Nah, beberapa metode misalnya NBRT, normalized burn ratio thermal, ini malah harus menggunakan citra thermal seperti dari Landsat 8. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa optical imagery termasuk thermal imageries ini selalu memiliki masalah yang sama, yaitu memiliki gangguan atmosfer di dalamnya, terutama awan ya. Dan ketika kita ingin mengekstrak burnout area secara otomatis dari citra optik, mau tidak mau kita harus menggunakan citra multitemporal, yaitu sebelum terbakar atau pre-fire dan post-fire setelah terjadi kebakaran. Nah, masing-masing citra baik pre-fire maupun post-fire diekstrak biasanya informasi keterbukaan wilayah, kemudian dibandingkan. Sehingga jika ada bukaan baru, diasumsikan itu sebagai burnout area. Nah, ini yang jadi masalah karena ketika musim hujan, pre-fire pada saat musim hujan, citra itu tertutup oleh awan biasanya. Nah, sedangkan post-fire atau malah pada saat terjadi kebakaran,
itu memang tidak ada awan, tapi malah kabut kebakarannya yang menghalangi pandangan kita ke permukaan bumi, sehingga sama-sama bermasalah menggunakan citra optik. Ketika kita melakukan analisis kuantitatif, ya tentu saja banyak bias dan sebagainya. Nah, dalam hal ini citra radar atau SAR ini bisa mengatasi keterbatasan dari citra optik, terutama dalam hal kemampuannya untuk melakukan penetrasi atas partikel-partikel atmosferik seperti awan, kabut, uap air dan sebagainya. Sehingga bagaimanapun kondisi atmosfer, apakah ada awan, kabut, asap kebakaran dan sebagainya, SAR itu relatif tidak banyak terganggu gitu. Nah, sebelumnya sudah ada beberapa metode, sudah ada beberapa riset yang mengembangkan sejumlah metodologi untuk mengekstrak informasi kebakaran dari citra sintetik aperture radar. Nanti akan saya tampilkan satu. Nah, ini kondisinya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan pada tahun 2015 ya. Ini citra Sentinel-2 optical imagery. Perekaman tanggal 24 Oktober tahun 2015, di mana seperti kita tahu 2015 itu ya, kejadian kebakaran hutan dan lahan terparah di Indonesia dalam 20 tahun terakhir ya, setelah tahun 97 gitu. Nah, ini contoh saya ambil citra pada saat kejadian kebakaran. Nah, dalam kondisi seperti ini, bagaimana caranya kita mau mengekstrak informasi kebakaran hutan dan lahan, sementara pandangan kita ke permukaan bumi terganggu dengan kehadiran asap dari kebakaran itu sendiri gitu. Walaupun di daerah terbakar tidak ada awan, tapi malah asapnya yang menutupi burnout areanya, sehingga sangat tidak efektif. Nah, ini inspirasi dari riset saya itu sebenarnya dari sini. Saya baru baca ini, kemudian setahun yang lalu saya baca riset ini, kemudian saya punya ide bagaimana jika saya mengembangkan sendiri metode untuk mengekstrak burnout area itu dari citra SAR. Nah, ini penelitian dilakukan malah di 3 pulau utama di Indonesia ya, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Tentu saja ini sebuah proses yang high komputasional ya. Kalau secara pribadi komputer PC atau laptop mungkin nggak bisa melakukannya karena sangat besar informasinya yang harus diproses. Nah, beliau ini mengekstrak informasi kebakaran menggunakan metode object based image analysis, metode segmentasi ya. Citra yang digunakan sama dengan yang saya gunakan, yaitu citra Sentinel-1. Nah, tujuan dari penelitian saya ini adalah berusaha untuk menemukan the most optimal log ratio change detection ya, menemukan model yang paling optimal menggunakan sejumlah proposed model yang semuanya menggunakan metode log ratio untuk mengekstrak area terbakar atau burnout area menggunakan Sentinel-1 synthetic aperture radar. Penelitian ini dilakukan di daerah saya sendiri, di tempat saya tinggal, di sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan mengambil kasus kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada musim kemarau tahun 2018. Ada baik ini alasan milih sampel saja ya, antara lain karena areanya cukup bersih sehingga dipilih. Karena nanti citra Sentinel-2 untuk citra optik Sentinel-2 itu untuk cross validation terhadap Sentinel-1. Area sampel yang saya jadikan sebagai target untuk menguji model yang saya kembangkan ini luasnya 200.000 hektar, meliputi wilayah pertanian, urban, ada sebagian hutan juga. Oke, saya lanjut. Ini adalah lokasi penelitiannya, sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, luasannya 200.000 hektar, dan ini adalah area of interest, bisa dilihat di sana yang berwarna area of interest atau sampel ya. Yang berwarna merah itu adalah sampel untuk burnout area, sementara yang berwarna biru itu adalah sampel untuk unburned area. Karena nanti saya menguji akurasinya menggunakan confusion matrix, bagaimana masing-masing model yang saya kembangkan apakah dia overestimate atau malah underestimate ketika dia mengekstrak burnout area. Ini adalah sampel-sampelnya. Nah,
Citra yang digunakan adalah citra Sentinel-1 dual C-band, ya, dual polarized C-band synthetic aperture radar yang direkam pada tanggal 11 Juli 2018. Ini adalah untuk pre-fire-nya, dan tanggal 3 Oktober 2018 ini untuk post-fire-nya. Karena kalau di daerah Kalsel itu Juli itu biasanya menjelang akhir musim hujan, dan Agustus biasanya memasuki musim kemarau dan hotspot sudah mulai bermunculan. Nah, sementara Oktober biasanya maksimum pertengahan Oktober itu adalah akhir dari musim kemarau dan mulai memasuki musim hujan kembali. Nah, citra Sentinel-2 yang dijadikan sebagai cross validation dari model yang dikembangkan ini, ya dia harus coherence waktunya dengan perekaman Sentinel-1. Cuman ya tidak mungkin mengambil waktu yang persis sama dengan citra Sentinel-1 karena resolusi temporal dari kedua citra ini berbeda ya. Nah, untuk Sentinel-2 sendiri yang pre-fire ini ada selisih 1 hari dari Sentinel-1 yang 11 Juli, sementara Sentinel-2-nya 10 Juli 2018. Nah, alhamdulillah kebetulan yang post-fire-nya ini bertepatan ya. Jadi tanggal 3 Oktober 2018 itu tepat sama ketika Sentinel-2 merekam dan Sentinel-1 juga merekam, walaupun secara timing jamnya itu duluan Sentinel-1 merekam, karena biasanya Sentinel-1 ini lewat di atas Kalsel itu pagi ya, bahkan subuh, sementara Sentinel-2 kan sekitar setengah 11. Nah, Sentinel-1 image yang digunakan ini adalah yang GRD, yang ground range distance, jadi yang sudah multi-look, walaupun ini diproses lagi, di multi-look lagi menjadi 20 meter, tentu saja dikalibrasi menjadi normalized RCS Sigma Note menggunakan software open source. Nah, sementara citra Sentinel-2 MSI level 1C top of atmospheric reflectance ini dikalibrasi menjadi bottom of atmospheric reflectance atau top of canopy reflectance menggunakan open source tool yaitu CentOS. Nah, sama Sentinel-2 ini juga di resampling menjadi 20 meter supaya resolusi spasialnya sama dengan Sentinel-1. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pada umumnya sebagian besar wilayah Indonesia citra Sentinel-1 yang dirilis itu adalah yang IW, Interferometric Wide Swath Mode, yang ini merupakan citra top SAR ya, terrain operasional progresif SAR, yang dia lebar scan-nya itu sejauh selebar 250 km, dan ini cukup efektif untuk memantau wilayah yang luas ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan ya, memantau dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini citra Sentinel-1 yang saya gunakan, yang sebelah kiri itu yang pre-fire 11 Juli 2018. Yang sebelah kanan itu adalah yang post-fire 3 Oktober 2018, yang di lingkar itu adalah banet areanya. Daerah-daerah yang terbakar sebagian besar itu adalah belukar dan ada sawah juga, ada hutan juga yang terbakar. Cuma sebagian besar itu adalah semak belukar. Nah, pembanding atau untuk cross validation ya, ini adalah Oktober biasanya maksimum pertengahan Oktober itu adalah akhir dari musim kemarau dan mulai memasuki musim hujan kembali. Nah, citra Sentinel-2 yang dijadikan sebagai cross validation dari model yang dikembangkan ini, ya dia harus coherence waktunya dengan perekaman Sentinel-1. Cuman ya tidak mungkin mengambil waktu yang persis sama dengan citra Sentinel-1 karena resolusi temporal dari kedua citra ini berbeda ya. Nah, untuk Sentinel-2 sendiri yang pre-fire ini ada selisih 1 hari dari Sentinel-1 yang 11 Juli, sementara Sentinel-2-nya 10 Juli 2018. Nah, alhamdulillah kebetulan yang post-fire-nya ini bertepatan ya. Jadi tanggal 3 Oktober 2018 itu tepat sama ketika Sentinel-2 merekam dan Sentinel-1 juga merekam, walaupun secara timing
jamnya itu duluan Sentinel-1 merekam, karena biasanya Sentinel-1 ini lewat di atas Kalsel itu pagi ya, bahkan subuh. Sementara Sentinel itu kan sekitar 10:30. Nah, Sentinel-1 image yang digunakan ini adalah yang GRD, yang Ground Range Distance, jadi yang sudah multi-look, walaupun ini diproses lagi, di multi-look lagi menjadi 20 meter, tentu saja dikalibrasi menjadi normalized RCS, Sigma Note, menggunakan software open source. Nah, sementara Citra Sentinel-2 MSI level 1C top of atmospheric reflectance ini dikalibrasi menjadi bottom of atmospheric reflectance atau top of canopy reflectance menggunakan open source tool yaitu CentOS. Nah, sama Sentinel-2 ini juga di resampling menjadi 20 meter supaya resolusi spasialnya sama dengan Sentinel-1. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pada umumnya sebagian besar wilayah Indonesia Citra Sentinel-1 yang dirilis itu adalah yang IW, Interferometric Wide Swath Mode, yang ini merupakan citra top SAR ya, Terrain Operasional Progressive SAR, yang dia lebar scan-nya itu sejauh selebar 250 km, dan ini cukup efektif untuk memantau wilayah yang luas ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan ya, memantau dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini citra Sentinel-1 yang saya gunakan, yang sebelah kiri itu yang pre-fire 11 Juli 2018. Yang sebelah kanan itu adalah yang post-fire 3 Oktober 2018, yang di lingkar itu adalah burnet areanya, daerah-daerah yang terbakar. Sebagian besar itu adalah belukar dan ada sawah juga, ada hutan juga yang terbakar. Cuma sebagian besar itu adalah semak belukar. Nah, pembanding atau untuk cross validation ya, ini adalah Sentinel-2 yang sebelah kiri itu yang pre-fire, yang sebelah kanan adalah yang post-fire. Dari sana bisa terlihat lebih jelas burnet areanya, wilayah-wilayah yang terbakar. Nah, ini adalah model yang saya usulkan ya, proposed candidate models. Ada 5 model berbasis log ratio change detection. Ada beberapa metode operasi aritmatik yang saya gunakan di sini. Pertama adalah log ratio dari cross polarized citra post fire dan pre-fire dan post-fire. Kemudian yang berikutnya adalah yang co-polarized. Yang berikutnya adalah kombinasi antara cross dan co, sama yang sampai ke bawah, hanya bedanya adalah ada yang combination, penjumlahan, kemudian ada yang perkalian, dan yang terakhir adalah yang pembagian. Baik, ini adalah model-model yang saya coba dalam penelitian saya ini. Ini adalah processing steps-nya menggunakan software open source Snap. Yang pertama adalah masing-masing citra ini dikalibrasi dulu, kemudian koreksi, multi-loop dan sebagainya, speckle filtering, baru kemudian analisis change detection setelah dilakukan beberapa operasi matematik atas polarisasi citranya. Nah, ini adalah pembanding metode ekstraksi burnet area menggunakan citra optik Sentinel-2 MSI. Di sini saya mengekstrak burnet area dari Sentinel-2 menggunakan metode RBR ya, Relativized Burn Ratio. Formulasinya seperti ini, saya rasa sudah cukup populer ya bagi teman-teman dari penginderaan jauh. Ini yang saya gunakan untuk mengekstrak burnet area dari citra Sentinel-2 MSI. Kemudian saya tidak menggunakan thresholding standar untuk menentukan burnet dan unburnet area dari citra, baik dari citra optik Sentinel-2 maupun dari citra SAR Sentinel-1. Di sini saya mencoba menentukan threshold value-nya sendiri, yaitu menggunakan metode Otsu thresholding. Karena yang saya perlukan hanyalah unburnet dan burnet. Saya tidak memerlukan level dari tingkat keparahan dari
kejadian kebakaran yang saya perlukan hanyalah terbakar atau tidak terbakar gitu. Dan ini masing-masing citra baik RBR, log ratio tadi semuanya di threshold menggunakan Otsu thresholding method. Baik, lanjut. Uji akurasi ini menggunakan metode confusion matrix karena informasi yang dihasilkan nominal kualitatif ya, burned dan unburned. Uji akurasinya pakai confusion matrix. Kemudian, nah ini untuk menguji lebih jauh apakah ada korelasi statistik antara perubahan backscatter dari polarimetric change detection ini dengan perubahan spektral dari citra Sentinel-2 optik. Saya mencoba mengkorelasikan menggunakan regresi linear dan non-linear. Ada enggak korelasi dari burned area yang diekstrak dengan SAR dengan yang diekstrak menggunakan optik. Nah, kalau confusion matrix ini untuk menguji kemampuan dari citra SAR itu sendiri dalam mengekstrak burned area, sementara cross validation menggunakan regresi ini tujuannya adalah untuk maaf, nanti ya ada tampil ya. Untuk melihat apakah klasifikasi tingkat keparahan kejadian kebakaran itu yang sudah ada yang diperuntukkan untuk citra optik nantinya bisa dipakai untuk SAR juga. Jadi klasifikasi yang sudah ada apakah bisa dipakai untuk SAR juga. Makanya dicoba menguji korelasi statistik. Nanti akan kita lihat bersama seperti apa hasilnya. Nah ini gambaran burned dan unburned area yang diekstrak baik dari Sentinel-2 LBR maupun dari kelima model tadi yang diimplementasikan ke citra SAR. Yang A itu adalah Sentinel-2 LBR, yang B itu adalah single cross polarized log ratio. Jadi pembagian cross pol dari pre-fire dan post-fire. Kemudian yang ketiga adalah yang single co polarized log ratio. Kemudian yang berikutnya adalah yang kombinasi, yang penjumlahan antara cross dan co. Kemudian yang berikutnya adalah yang perkalian multiple. Yang F itu adalah yang pembagian rasio. Ya, bisa kita lihat di sini rasio perbandingan ya antara optik dan SAR termasuk berbandingan dari berbagai model itu. Ini adalah confusion matrix-nya, tapi ini sudah ringkasannya, sudah summary-nya, bukan confusion matrix per model. Di sini yang saya sajikan adalah thresholding value-nya menggunakan Otsu thresholding, kemudian overall accuracy, kappa, nilai kappa koefisien, kemudian burned area producer accuracy, kemudian burned area omission error, kemudian burned area user accuracy, dan burned area commission error. Dari Otsu thresholding sendiri bisa dilihat variasi dari nilai threshold. Ini maksudnya untuk single cross polarized log ratio berarti yang terbakar itu adalah yang nilainya 0,44 ke atas gitu. Yang kurang dari 0,44 berarti adalah unburned. Nah, dari hasil uji akurasi ternyata ini di luar ekspektasi saya ya, karena saya mengira citra optik Sentinel-2 itu akurat, yang paling akurat di antara semuanya, sementara Sentinel-1 SAR ini lebih kepada alternatif saja untuk mengatasi kekurangan Sentinel-2 optik yang terganggu oleh partikel atmosferik. Jadi awalnya hanya untuk alternatif saja Sentinel-2. Tapi hasilnya cukup mengejutkan saya sendiri, justru dia malah lebih akurat dibanding yang nomor 6, yang Sentinel-2 RBR. Yang tanda bintang 2 itu berarti komparatif model, sementara yang tanda bintang 1 itu adalah proposed models. Nah, ternyata yang paling akurat justru menggunakan SAR, lebih akurat bahkan dibanding optik itu sendiri. Dan ini cukup bisa diterima ya, secara keseluruhan akurasinya adalah 88% lebih. Walaupun dalam hal tertentu dia masih kalah dengan RBR. Kalau dilihat dari burned area producer akurasi, bisa dilihat bahwa Sentinel-2 RBR itu mampu mengenali burned area lebih baik daripada Sentinel-1 ini, daripada Sentinel-1 single cross polarized log ratio. Hanya saja RBR ini dia overestimate, bisa dilihat dari burned area commission error. Dia terlalu overestimate dalam mengekstrak burned area. Walaupun cukup
93,32% dari burnout area yang di lapangan berhasil dia kenali, tetapi overestimate-nya lebih dari 30% begitu. Sehingga dari sini yang optimal justru malah single cross polarized ini untuk informasi kebakaran berbasis log ratio ya, yaitu single cross polarized log ratio. Di mana ya kita semua tahu bahwa ini adalah sigma naught untuk cross polarization yang pre-fire, sedangkan yang di bawahnya itu adalah yang post fire-nya. Ini full swatch-nya dari hasil single cross polarized log ratio. Model yang paling akurat tadi, model yang paling optimal. Yang berwarna merah itu adalah burnout area, selainnya adalah unburnout area. Ya memang ada spot-spot kecil ya, ada error yang sebenarnya bukan kebakaran tetapi ya spot merah ya di Citra SAR biasalah karena efek speckle. Ini beberapa perbandingan ya. Ini adalah perbandingan secara visual antara Sentinel-2 pre-fire, Sentinel-2 post-fire, RBR, dan single cross polar rasio yang paling akurat. Ada kebakaran ini potensi errornya ya. Rawa yang mengering ini tidak terdeteksi sebagai kebakaran di Sentinel-2 RBR dan tentu saja benar. Jadi dulunya rawa kemudian mengering memang tidak terbakar gitu. Tetapi oleh Sentinel-1 ini justru dibaca sebagai kebakaran ya. Kita tahu bahwa SAR, Citra SAR itu sangat sensitif terhadap air ya karena sifat daya elektrik dari air itu sendiri. Kemudian ada kasus juga. Nah, kalau yang ini malah kelebihan dari Sentinel-1. Jadi ada padi, tanaman jerami gitu, jerami padi, awalnya dia hijau, kemudian mengering, ini malah terdeteksi sebagai kebakaran. Padahal nggak terbakar ya, terdeteksi kebakaran oleh Sentinel-2 RBR. Karena biar bagaimanapun juga dia berbasis NIR, berbasis saluran near infrared yang mendeteksi kehadiran klorofil. Jadi ketika jerami mengering dianggap kehilangan klorofil, ya memang kehilangan klorofil dianggap terbakar maksud saya, karena kehilangan klorofil. Sementara secara surface roughness-nya tidak berubah, hanya kehilangan klorofil saja sehingga Sentinel-1 justru malah tidak mendeteksi itu sebagai kebakaran. Ini kelebihan Sentinel-1. Sepanjang tidak ada perubahan surface roughness walaupun klorofilnya hilang, tetap tidak terdeteksi sebagai kebakaran. Kemudian, oke, saya lanjut ke yang bawah saja. Nah, yang ini kekurangan dari Sentinel-1, semak belukar rawa yang mengering, kehilangan air ya. Kemudian tidak terdeteksi sebagai kebakaran oleh Sentinel-2 karena memang dia tetap hijau. Sementara oleh Sentinel-1 justru malah terdeteksi sebagai kebakaran karena perubahan daya elektrik akibat kehilangan moisture ataupun air dari semak belukar rawa itu sendiri. Nah, ini adalah hasil cross validation antara log ratio dengan RBR. Jadi yang sumbu X-nya itu adalah log ratio masing-masing model, keempat model ya, maaf. Karena yang terakhir, yang kelima, yang rasio itu tidak dilibatkan karena errornya terlalu besar. Nah, ada beberapa model regresi, linear, eksponensial, dan seterusnya sampai kuadratik. Satu pun tidak ada yang memberikan korelasi yang signifikan. Paling tinggi korelasinya hanya 0,25 ya, nggak sampai 0,8. Nah, apa ini artinya? Artinya ya mekanisme deteksi burnout area antara optik dan SAR itu completely different gitu, benar-benar jauh berbeda karena yang satu chlorophyll base, sementara yang satu berbasis surface roughness. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, yang tadi belum tampil. Kenapa harus ada cross validation? Saya menginginkan, saya mau gitu
klasifikasi yang milik optik ini bisa nggak dipakai untuk SAR? Ternyata nggak bisa karena koefisien korelasi tertinggi hanya 0,5. Nah, terus apa implikasinya ya nanti di kesimpulan ada. Ini adalah kesimpulan dari penelitian saya setahun yang lalu. Sudah saya singgung tadi bahwa RBR dari citra optik dia berbasis klorofil, sehingga ketika kehilangan klorofil dia akan dianggap sebagai burnet gitu. Sementara Sentinel-1 polarimetric dia berbasis surface roughness. Walaupun kering vegetasinya sepanjang roughness-nya tidak berubah, terbakar dia tidak akan dianggap sebagai kebakaran. Kemudian single cross polarized VH log ratio ini adalah model yang paling optimal, sehingga kami merekomendasikan penggunaan model ini untuk mengekstrak burnet area. Walaupun untuk keperluan praktis ke depannya ya, untuk pemetaan ya tentu saja poligon-poligon kecil akibat efek speckle pada citra SAR itu ya harus dieliminasi secara manual gitu. Nah, dari hasil analisis saya juga tadi dari potential error, ternyata SAR based burnet area extraction ini more efektif justru di drylands. Sementara di wetlands dia kurang efektif karena sangat terpengaruh oleh moisture, apalagi permukaan air ya. Nah, terakhir karena tadi cross validation-nya tadi tidak memberikan korelasi yang signifikan, hanya 0,25, maka harus ada penelitian lanjutan yang mengembangkan, yang mencoba mengklasifikasikan sendiri. Jadi Sentinel-1 SAR ini, ekstraksi burnet area dari Sentinel-1 SAR ini harus punya klasifikasi sendiri untuk klasifikasi tingkat keparahan kebakaran. Tidak bisa mengadopsi klasifikasi punyanya citra optik yang sudah ada selama ini. Baik, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih Pak Syamani yang sudah sharing significant research-nya ini. It's very significant for the forestry ya di Kalimantan ya. Luar biasa. Kalau tadi we learn from India how SARS to be implemented for disaster management related to water. Kalau Mas Syamani related to fire, ya, to fire. Terima kasih. Please put your question. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan ke Slido. Nanti kita pilihkan satu-satu ketika sesi pertanyaan. Tanpa berpanjang-panjang, mari kita dengar pembicara kita yang ketiga, our speaker today, Dr. Estu Kriswati. Dr. Estu Kriswati currently is with Kementerian ESDM, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi Kementerian ESDM. So she was graduated from Technic Geology ITB, and then the master degree from Kyoto University. And then finally got the PhD from Teknik Geodesi and Geomatika of Institute Teknologi Bandung. Today we will hear from Dr. Estu about SAR and volcano-related issues. So previously we talked about the SAR for water-related issues, and then Pak Syamani was dealing with the forest fire. And then now we will hear, to complete our discussion today, is SAR with volcano-related issues. Okay, time and room for you, Dr. Estu. Silakan. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih pada Pak Anggoro selaku moderator, dan juga terima kasih pada Mapin yang sudah mengajak bergabung di webinar siang ini. First, my apology to Professor Shiv Mohan
because I will present it in Bahasa Indonesia, but you can follow. My presentation is written in English. Oke, sesuai dengan yang Pak Anggoro katakan tadi, bahwa saya akan bicara tentang remote sensing technique for monitoring of volcanic activity in Indonesia. Perkenalkan, nama saya Esti Triswati, saya dari Pusat Vulkanologi dan Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Kementerian ESDM, seperti yang diperkenalkan oleh Pak Moderator. Tetapi pada slide pertama ini saya ingin sekali memperkenalkan kantor saya dulu, karena banyak yang salah, apa sih Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Banyak orang yang mengatakan itu BMKG, ada yang mengatakan itu BIG, ada juga yang lebih parah mengatakan bahwa oh ini yang memproduksi ban vulkanisir itu ya katanya. Jadi perkenalkan bahwa ini adalah kantor kami, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Kami ada di bawah Kementerian Energi dan Mineral dan Sumber Daya Mineral. Kami punya tupoksi untuk penyelidikan, penelitian, perekayasaan, dan juga memberikan peringatan dini terhadap aktivitas vulkanik kepada masyarakat, dan juga melakukan mitigasi bencana geologi di daerah Indonesia. Dan tidak hanya gunung api, tapi kami juga memberikan penelitian dan penyelidikan di bidang yang lain, yaitu tsunami, gerakan tanah, gempa bumi, dan gunung api itu sendiri. Oke, seperti kita ketahui, sesuai dengan pembicaraan sore ini, bahwa kita mempunyai 127 aktif volcano. Itu kita seperti perusahaan gunung api aktif ya. Tapi yang kita pantau secara kontinu itu ada 77 gunung api tipe A, itu yang diklasifikasikan karena meletus setelah tahun 1600. Nah, ini ada beberapa regional center yang membawahi beberapa pos pengamatan gunung api dari 77 tipe A tersebut. Nah, kemudian ini yang kami lakukan untuk melakukan mitigasi gunung api. Dan di sini ada monitoring secara kontinu, kemudian pemetaan, penelitian, kemudian diseminasi dari informasi, emergency respon, dan pengembangan teknologi kegunung-apian. Dan dari sini kita melakukan semuanya itu dengan mengintegrasikan dari multidisiplin ilmu. Dan untuk mengakses karakteristik dan kebiasaan dari atau behavior dari gunung api yang berlainan sifatnya. Dan ini semua dilakukan untuk mendapatkan interpretasi yang akurat supaya dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Jadi ini hanya semua untuk mengurangi korban jiwa dan juga kerugian secara ekonomi yang diakibatkan oleh letusan gunung api. Nah, ini yang kami lakukan di kantor kami, yaitu yang pertama, kami mengkoleksi semua data melalui pemantauan gunung api secara berkelanjutan, secara menerus, dan juga penelitian-penelitian kegunung apian dari semua bidang ilmu. Kebanyakan memang kami lakukan melalui ground measurement. Dan kemudian ini yang ada teknologi komunikasi di mana data dari semua pos pengamatan gunung api yang tersebar di seluruh Indonesia dikumpulkan, dikirimkan menjadi satu di kantor pusat kami di Bandung. Dari semua metode itu,
yang kami sudah lakukan terutama adalah seismik, kemudian geofisika measurement yang lain seperti geomagnet dan gravity, kemudian ada ground deformation, kemudian penelitian-penelitian gas dan kimia lainnya. Dan saat ini kami juga mulai mengembangkan pengamatan berdasarkan remote sensing. Dan ini ada beberapa contoh di mana kami harus selalu berhubungan dengan stakeholder dan publik, sehingga apapun yang kami lakukan memang harus berdasarkan data yang akurat dan juga cepat. Kantor kami sebenarnya belum lama melakukan remote sensing ini untuk aktif volcano monitoring. Kami baru mulai di sekitar tahun 2000-an, 2002, 2003 gitu ya. Dan pemakaian di kantor kami itu di metode untuk pemantauan gunung api aktif itu luas. Jadi satelit yang kami gunakan itu mulai dari satelit meteorologi untuk thermal, kemudian optik, dan yang terakhir memang yang akan kita bahas terakhir nanti adalah radar. Nah, meteorologi ini apa? Yaitu kita mendeteksi adanya SO2 flux di udara, kemudian volcanic ash, kemudian untuk thermal kita menggunakan ini untuk mendeteksi adanya volcanic hotspot, dan untuk optik dan juga radar nanti kita akan belajar juga untuk produk letusan gunung api, kemudian strukturnya dan geomorfologinya, dan juga untuk pemetaan produk piroklastik yang terbaru. Nah, juga untuk land cover classification untuk menghitung risiko yang timbul akibat letusan gunung api. Kemudian dengan data radar ada dua hal yang kita sudah lakukan, yaitu volcanic ground deformation dan juga fracturing ground in lava dome. Ini dua-duanya adalah untuk mengetahui precursor daripada letusan gunung api. Dan saya di sini tidak akan bicara secara teknis karena secara teknis itu adalah nanti pekerjaan Pak Agustan ya, Pak Agustan ya. Jadi saya akan memaparkan saja penggunaan-penggunaan yang sudah kami lakukan di gunung api aktif. Ini yang pertama dari citra meteorologi ada SO2 flux determination. Itu kami lakukan sejak tahun 2010 itu dan sudah dipublikasi. Memperlihatkan bahwa adanya precursor dari pelepasan SO2 ini menjelang letusan piroklastik yang besar, menjelang explosive eruption di 3 November 2010. Ini adalah contoh untuk SO2 flux. Kemudian untuk thermal, kami menggunakan itu untuk mendeteksi adanya volcanic hotspot. Jadi di sini saya coba memperlihatkan hasil kami yang menghitung lava discharge rate dari letusan Gunung Sinabung yang dihitung dari data hotspot. Nah, kami mengambil ini dari data MODIS, meskipun itu resolusinya masih rendah, tetapi ini adalah merupakan data yang kontinu yang bisa kita peroleh secara cepat. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa perbandingan hotspot dengan aktivitas vulkaniknya itu sangat relevan. Tetapi memang ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan pada saat letusan gunung itu terlalu tinggi kolom erupsinya. Pada saat itu, justru pada saat letusannya besar dengan tinggi kolom yang cukup tinggi, misalnya itu di Februari 2018, itu kolom asap itu mencapai 13 km, justru tidak terekam hotspot karena memang tertutup. Nah, ini kita membutuhkan metode lain yang
kira-kira bisa menembus juga kolom erupsi supaya kita bisa mendeteksi adanya hotspot di permukaan. Kenapa hotspot itu penting di dalam pemantauan gunung api? Di sini kita bisa menghitung besarnya volume yang dikeluarkan. Dengan adanya penghitungan volume yang dikeluarkan, kita nanti bisa membuat pemodelan bahwa ini jangkauan pyroclastic flow atau lava flow itu akan sejauh mana. Juga kita bisa menghitung kalau kita punya jangka panjang erupsi, kita bisa lihat bahwa adanya pertanyaan, misalnya Sinabung kapan mulai berhenti, akan berhenti letusannya. Nah, ini kita bandingkan dengan data GPS, misalnya data GPS, kemudian di sini diperkirakan sekitar tahun 2020-2021 apabila tidak ada cas baru itu akan berhenti. Kemudian ini dari data hotspot dari Citra Modis kita juga bisa lihat bahwa di sini juga sekitar 2020-2021. Nah, kemudian dari data citra optik kita juga bisa mengetahui adanya geomorfologi dari gunung api. Ini kita ambil sampel dari Gunung Semeru. Kita bisa lihat bukaannya. Nah, geomorfologi gunung api ini akan sangat penting karena kita akan bisa tahu kemana arah letusannya yang akan terjadi. Dan ini akan sangat baik untuk kesiapsiagaan. Kemudian juga sama ini untuk pemetaan dari bukaan kawah, ini juga masih Semeru, dan kita bisa lihat sejarah atau historical daripada perubahan geomorfologi kawah. Nah, ini juga masih semua untuk mengurangi korban jiwa yang sudah ada selama ini. Baik, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali.